Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama saya, Bu Alfia, dalam pembahasan Matematika Mudah, Matematika Asyik, dan Matematika Menyenangkan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal remedi akhir semester kelas 7 semester genap yang terdiri dari materi perbandingan, garis dan sudut, segitiga, segi empat, dan statistika. Nah, karena ini soal remedi berarti tergolong soal dalam level mudah ya. Tapi jangan lupa diperhatikan dan dipahami bagaimana penyelesaian dari setiap soalnya. Oke? Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 1. Nomor 1, diketahui suatu peta berskala 1:2.500.000. Jika jarak pada peta 3 cm, maka berapa jarak sesungguhnya? Nah, dari soal ini dapat diketahui bahwa skala sama dengan 1:2.500.000, JP atau jarak pada peta sama dengan 3 cm, dan ditanyakan JS, jarak sebenarnya. Nah, apakah kalian masih ingat segitiganya skala untuk mempermudah menghafal rumusnya? Nah, kita ingat-ingat bersama ya. Coba diperhatikan segitiga yang ada di atas ini. Nah, ada JP, SJS. Nah, untuk mempermudah menghafalnya, maka kalian bisa menggunakan istilah JP suka jas jus ya. JP berarti jarak pada peta, suka kita ambil S-nya berarti skala, jas jus berarti JS atau jarak sebenarnya. Nah, karena kita mau mencari JS, maka caranya adalah JP per S atau JP dibagi S. Nah, JP-nya tadi kan 3 cm, kemudian dibagi skala. Nah, skalanya tadi 1:2.500.000, maka boleh kita tuliskan 1/2.500.000. Nah, bagaimana cara menghitung pembagian pecahan? Ada yang masih ingat? Nah, benar. Pembagian pecahan berarti berubah jadi perkalian, kemudian yang belakang dibalik, yaitu 1:2.500.000 dibalik menjadi 2.500.000 per 1 atau 2.500.000 saja ya. Sehingga kita peroleh JS atau jarak sebenarnya sama dengan 3 cm kali 2.500.000, yaitu 7.500.000 cm. Nah, biasanya kalau JS jarak sebenarnya dinyatakan dalam satuan kilometer, berarti harus kita ubah senti ke kilo, naik berapa? Naik 5 ya. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter ya. Jadi ada 5. Nah, maka 7.500.000 dibagi 100.000 ya, karena 5, hasilnya adalah 75 kilometer. Nah, sampai sini paham ya? Jadi diingat-ingat segitiga skala untuk mempermudah menghafalnya, yaitu JP suka jas jus. Kalau mau mencari JS berarti JP per S. Kalau mau mencari S atau skala berarti JP per JS. Sedangkan ketika kita mau mencari JP, maka caranya adalah S kali JS. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini soalnya. 2 kodi sepatu harganya 3 juta rupiah. Maka berapa harga satu lusin sepatu? Nah, ada yang masih ingat 1 kodi itu berapa ya jumlahnya? Oke, 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Sedangkan 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Berarti dari sini dapat diketahui bahwa harga 40 sepatu itu sama dengan 3 juta rupiah.
Sedangkan harga 12 sepatu berapa rupiah? Nah, kira-kira ini termasuk perbandingan senilai apa berbalik nilai? Nah, kalau sepatunya semakin sedikit, harganya semakin mahal apa semakin murah? Semakin murah, berarti sama-sama semakin kecil. Nah, maka termasuk perbandingan senilai. Begitu juga sebaliknya. Ketika sepatunya itu semakin banyak, maka harganya juga semakin mahal atau semakin besar ya. Nah, kalau perbandingan senilai, maka kita gunakan perkalian silang ya. Jadi ini kita misalkan dengan X ya, ini kita misalkan dengan X. Ya, kita misalkan X, kita kalikan silang seperti ini. Nah, berarti dapat diperoleh 40X sama dengan 12 kali 3 juta rupiah. Nah, 40-nya kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. Jadi 12 kali 3 juta rupiah dibagi 40. Dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Coba diperhatikan. Ada ya, yaitu 0. Nah, kita sederhanakan. Nah, ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 12 sama 4. Dapat berapa ini? 12 sama 4. Dapat 3. Nah, sehingga X-nya 3 kali 300.000 ketemu 900.000 rupiah. Sampai sini paham? Ya, jadi diingat-ingat kalau perbandingan senilai kita gunakan perkalian silang ya. Nah, untuk nomor selanjutnya grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Jadi soalnya gambarlah grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk grafik perbandingan senilai itu berupa garis lurus ya, garis lurus. Dimulai dari titik 0,0. Nah, ini coba saya perbesar. Ya, dimulai dari titik 0,0. 0,0 itu di mana? Ini 0,0 ya. Kemudian berupa garis lurus. Semakin besar variabel pertama, maka variabel kedua juga semakin besar nilainya. Nah, seperti ini untuk grafik perbandingan senilai. Nah, kalau grafik perbandingan berbalik nilai itu berupa garis lengkung. Nah, seperti gambar yang bawah ini. Dan dia tidak akan memotong kedua sumbu ya. Jadi tidak akan memotong sumbu X ataupun sumbu Y. Dipahami ya, ini untuk grafik perbandingan senilai dan grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian untuk nomor 4, soal nomor 4 ini tentang satuan sudut ya. Nah, soalnya tentukan hasil dari 2 derajat 45 menit ditambah 4 derajat 28 menit ya. Nah, 1 menit, maaf saya ulangi lagi, 1 derajat itu nilainya sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit nilainya sama dengan 60 detik. Nah, sekarang kita gunakan penjumlahan bersusun ya. Langkah pertama, jumlahkan 5 tambah 3 berapa? 13 ya. 13 berarti kita nyimpen 1 di sini. 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7. Berarti yang satuan menit itu diperoleh 73 menit. Sedangkan sekarang satuan derajat, 2 derajat ditambah 4 derajat, ketemu 6 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui, 60 menit itu nilainya sama dengan 1 derajat. Berarti dari 73 menit ini kita ambil 60 menit. Tinggal berapa? Tinggal 13 menit. Lah 60 menitnya lari kemana? Lari ke 6 derajat. Jadi 6 derajat ditambah 1 derajat, ketemu 7 derajat 13 menit.
Ya, jadi kalau di satuan menit itu lebih dari 60, maka 60-nya kita alihkan ke derajat. Paham ya? Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, kita lihat satu-satu dulu ya. X dulu. Nah, X. X dengan 83 derajat ini membentuk garis lurus atau bisa dikatakan saling berpelurus. Ingat, sudut-sudut yang saling berpelurus jumlahnya sama dengan 180 derajat. Nah, maka bisa kita tuliskan X derajat ditambah 83 derajat sama dengan 180 derajat. Ya. Nah, maka X-nya sama dengan 180 dikurangi 83 ketemu 97. Ya, jadi nilai X sama dengan 97. Selanjutnya kita lihat Y. Nah, coba diperhatikan Y derajat dengan 115 derajat. Ini posisinya bagaimana? Bertolak belakang. Nah, sudut-sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Maka nilai Y-nya berapa? Ya 115. Nah, untuk yang Z sekarang. Dilihat posisi Z derajat dengan 75 derajat. Kira-kira bagaimana posisinya? Sama, bertolak belakang ya. Maka Z-nya juga 75 ya. Jadi diingat-ingat untuk sudut-sudut yang saling berpelurus jumlahnya 180 derajat, sedangkan sudut-sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama ya. Nah, lanjut nomor 6 sekarang. Nomor 6. Nah, perhatikan soalnya dulu. Misalkan sudut R berpenyiku dengan sudut S. Jika besar sudut R sama dengan 2X plus 8 derajat dan besar sudut S sama dengan X plus 13 derajat, tentukan besar sudut R. Ya. Nah, besar sudut R tadi adalah 2X plus 8 derajat. Apakah kita sudah tahu nilai X-nya itu berapa? Belum. Nah, maka kita cari dulu. Kata kuncinya tadi kan R dan S itu saling berpenyiku ya. Nah, kalau berpenyiku berarti jumlah besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan besar sudut R ditambah besar sudut S sama dengan 90. R-nya kita ganti dengan 2X plus 8. S-nya kita ganti dengan X plus 13. Selanjutnya kita jumlahkan. 2X tambah X, 3X. 8 tambah 13, 21 sama dengan 90. Sehingga 3X sama dengan 90 dikurangi 21. 3X sama dengan 69 dan X-nya sama dengan 69 dibagi 3, yaitu 23. Nah, apakah selesai sampai sini? Belum. Karena yang ditanyakan tadi adalah besar sudut R. Nah, sudut R-nya tadi 2X plus 8. X-nya kita ganti dengan 23. Berarti 2 kali 23 ditambah 8. 2 kali 23 berapa? 46 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 54 derajat. Paham ya? Oke, lanjut kita ke soal nomor 7 ya. Nomor 7. Oke, perhatikan soal nomor 7. Besar sudut-sudut dalam suatu segitiga adalah 6X derajat, 40 tambah 40 tambah 3X derajat dan 30 tambah X derajat. Hitunglah nilai X. Nah, perlu kita ketahui bahwa jumlah besar sudut dalam suatu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Sehingga 6X derajat ditambah
40 tambah 3x derajat ditambah 30 tambah x derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kita jumlahkan 6x tambah 3x, 9x tambah x, 10x. 40 tambah 30, 70 sama dengan 180. Sehingga 10x sama dengan 180 dikurangi 70, 10x sama dengan 110 dan x-nya yaitu 110 dibagi 10. Ketemu berapa? Ketemu 11. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini tentang bangun segitiga luas ya, luas bangun segitiga. Hitunglah luas segitiga ABC ya, ABC. Coba diperhatikan. Ingat rumus luas segitiga itu ada dua ya. Yang pertama yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jika diketahui alas dan tingginya harus tegak lurus. Kemudian yang kedua untuk segitiga sebarang ya. Luas sama dengan akar S, S min A, S min B, S min C. Nah, S-nya itu apa? Setengah keliling ya. Jadi saya ulangi lagi, rumus luas segitiga ada dua. Yang pertama yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dengan catatan alas dan tingginya harus tegak lurus. Kemudian yang kedua, luas sama dengan akar dari S, S min A, S min B, S min C. Dengan S adalah setengah keliling segitiga, ABC adalah panjang sisi segitiga. Nah, kalau untuk nomor 8 ini kita gunakan rumus yang pertama, yaitu alas setengah kali alas kali tinggi. Kira-kira yang menjadi alasnya itu yang mana? Ingat ya, alas dan tinggi harus tegak lurus ya. Jadi alasnya yaitu BC, tingginya yaitu AD. Kenapa tingginya kok bukan AC? Ya. Kenapa kok bukan AC? Karena tidak tegak lurus. Ingat, syarat alas dan tinggi adalah tegak lurus ya. Paham ya? Nah, sehingga luas segitiga ABC sama dengan setengah kali BC kali AD. BC-nya kita masukkan 12 cm, AD kita masukkan 12 cm juga. Nah, dari sini apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, yaitu 2 dan 12. Nah, dapat berapa? Dapat 6. Nah, sehingga kita peroleh 12 kali 6 ketemu 72 cm persegi. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang nomor 9. Nah, nomor 9. Garis-garis istimewa pada segitiga. Pada gambar berikut, manakah yang merupakan garis bagi, garis berat, garis sumbu, dan garis tinggi? Nah, ingat, kalau garis bagi itu berarti garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut itu menjadi dua sama besar ya. Jadi diingat-ingat poin utama dari garis bagi itu membagi sudut menjadi dua sama besar. Kira-kira yang mana? Yang mana garis baginya? Ayo coba diperhatikan. Garis baginya yaitu garis BE ini ya. Kenapa? Karena BE membagi sudut B menjadi dua sama besar. Ini tandanya ya. Nah, ini garis bagi. Kemudian yang kedua yaitu garis berat. Garis berat itu merupakan garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga dan membagi sisi di depannya menjadi dua sama panjang ya. Jadi poin utamanya kalau garis berat itu membagi sisi menjadi dua sama panjang. Kira-kira yang mana garis beratnya? Membagi sisi menjadi dua sama panjang dan ditarik dari titik sudut garisnya itu tadi. Mana? Yaitu garis CG ini membagi
sisi menjadi 2 sama panjang ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu garis sumbu. Garis sumbu ya. Garis sumbu itu adalah garis yang membagi sisi menjadi 2 sama panjang dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Jadi ada 2 syarat kalau garis sumbu, tegak lurus dan membagi sisi. Kira-kira garis sumbunya yang mana? Ayo coba diperhatikan. Membagi sisi dan tegak lurus. Ketemu? Ya, jadi garis sumbunya yaitu garis FG ini. Tegak lurus dan membagi sisi menjadi 2 sama panjang ini. Nah, paham ya? Nah, yang terakhir yaitu garis tinggi. Garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di depannya. Nah, syaratnya tegak lurus gitu saja, hanya satu. Nah, kira-kira yang mana? Yaitu yang CD ya. Jadi tadi ada garis bagi, berarti membagi sudut, garis berat membagi sisi, garis sumbu membagi sisi dan tegak lurus, dan garis tinggi tegak lurus ya. Jadi dipahami perbedaannya masing-masing dari garis-garis istimewa pada segitiga. Sekarang lanjut untuk nomor 10. Nomor 10, luas sebuah persegi sama dengan 36 cm persegi. Hitunglah kelilingnya. Keliling persegi itu kan rumusnya 4 kali S, 4 kali panjang sisi. Apakah di sini S-nya sudah diketahui? Belum ya? Maka harus kita cari dulu dari mana? Dari luas persegi. Ya, jadi luas persegi di sini diketahui 36 cm persegi. Apa rumusnya luas persegi? S kuadrat sama dengan 36. Maka S-nya itu bisa kita cari dari akar dari 36, yaitu 6 cm. Ketemu S-nya. Nah, baru bisa kita cari kelilingnya, yaitu 4 kali S. Ya, 4 kali 6 cm ketemu 24 cm. Paham ya? Nah, sekarang lanjut ke nomor 11. Nomor 11, hitunglah luas bangun di atas. Nah, ini kan bangun gabungan ya. Kalau bangun gabungan, maka untuk mencari luasnya kita pecah menjadi beberapa bangun. Di sini saya pecah menjadi 3. Bangun 1, bangun 2, dan bangun 3. Bangun 1, coba diperhatikan bangun 1 yang ini. Nah, bentuknya apa bangun 1? Bentuknya adalah persegi panjang. Dan maka luasnya ya panjang kali lebar. Berapa panjangnya? 12 cm. Berapa lebarnya? 3 cm. Maka untuk luas bangun pertama itu sama dengan 12 kali 3. Nah, selanjutnya masuk ke bangun kedua. Nah, ini bangun kedua. Coba diperhatikan. Bangun kedua, kita cari ukuran panjang sisinya terlebih dahulu. Ya. Kita cari yang tegak. Dari atas ke bawah ini kan 6 cm. Kemudian ini 3 cm. Berarti sisanya di sini berapa? 3 cm. Yaitu dari 6 dikurangi 3. Sekarang ganti yang horizontal. Yang horizontal ini. Sret. Nah, dari kiri ke kanan ini 9 cm. Kemudian dari sini itu 6 cm. Maka yang bawah ini berapa sisanya? 3 cm juga. Nah, maka untuk bangun kedua ini bentuknya apa kira-kira? Kalau sisinya sama-sama 3 cm. Bentuknya yaitu persegi. Sehingga luasnya itu sama dengan 3 kali 3. Ya. Paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke bangun ketiga. Nah,
Bangun ketiga, panjang sisinya yaitu 6 cm, 6 cm ya. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini. Yang bawah ini 6 cm. Ke atas juga 6 cm. Maka bentuknya apa? Persegi, sehingga luasnya 6 kali 6. Dari sini bisa kita hitung 12 kali 3, 36. 3 kali 3, 9. 6 kali 6, 36. Di total ketemu 81 cm persegi. Ini untuk luas bangun gabungan ya. Jadi kalau ada bangun gabungan kemudian disuruh mencari luasnya, maka kita pecah-pecah terlebih dahulu agar lebih mudah menghitungnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 12. Nomor 12, hitunglah luas bangun di atas. Bangun ini merupakan trapesium ya, trapesium sama kaki karena sama-sama 10 cm panjang kaki-kakinya. Nah, rumus luas trapesium adalah setengah dikalikan A tambah B dikalikan T. Ini. A dan B adalah panjang sisi yang sejajar. Kalau pada soal A dan B-nya adalah 7 cm dan 19 cm. Sedangkan T ini belum diketahui. Nah, T tinggi itu kan harus tegak lurus kan ya? Maka harus kita cari dulu. Nah, saya ambil segitiga yang ada di sebelah kiri. Nah, yang ini. Segitiganya saja. Maka bisa kita tuliskan sisi miringnya 10 cm. Kemudian sisi tegaknya T dan sisi mendatarnya yaitu 6 cm. Ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, berarti berlaku teorema Pitagoras. Bagaimana cara mencari T? T sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Ketemu akar 64 yaitu 8 cm. Jadi tinggi dari trapesium itu adalah 8 cm. Nah, kalau sudah ketemu tingginya, maka bisa kita hitung luasnya yaitu setengah dikalikan 7 tambah 19 dikalikan 8. Nah, apakah ada yang bisa disederhanakan? Coba diperhatikan. Ada? Ada, yaitu 8 dan 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Nah, maka 7 tambah 19 tadi ketemu 26 dikalikan 4. Hasilnya sama dengan 104 cm persegi. Ya, jadi diingat-ingat untuk luas trapesium bisa dihitung dengan menggunakan rumus setengah dikalikan A tambah B dikalikan T. A dan B adalah panjang sisi yang sejajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi statistika ya. Ada min, median, dan modus. Nah, yang pertama untuk nomor 13 diketahui data 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, tentukan minnya atau rata-ratanya. Bagaimana cara mencari rata-rata? Jumlah nilai dibagi banyak nilai. Jadi semua nilai tadi dijumlahkan, kemudian banyak nilainya ada berapa? Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini ini ada 9 nilai. Nah, maka ketemu hasil penjumlahannya tadi itu 77 dibagi 9 sama dengan 8,56. Sampai sini paham? Ya, jadi diingat-ingat untuk mencari rata-rata gampang sekali ya. Tinggal dijumlahkan semua nilainya dibagi dengan banyaknya nilai. Lanjut ke nomor 14 yaitu tentang modus. Modus itu merupakan nilai yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Nah, jika diketahui data 7, 5, 9, 6, 4, 5, 8, 6, 7, 9, 4, 5, 8, maka berapa modusnya? Kita cek satu-satu ya. Untuk angka 7 ya, 7 ini ada berapa? Ada 2. Kemudian 5
Coba kita hitung 5 ada berapa? 1, 2, 3 ya. Selanjutnya yaitu 9, 1, 2. Nah, terus ada 6. 6 ini 1, 2. Kemudian nilai berapa lagi? 4 ya. 4 ini ada 2 juga. Dan yang terakhir yaitu 8. 8 ada berapa? Ada 2. Nah, maka yang mempunyai frekuensi paling banyak itu adalah 5. Sehingga modus dari data ini adalah 5. Nah, bagaimana jika pada data ini 5 itu hanya ada 2? Berarti semuanya mempunyai frekuensi 2. 7-nya ada 2, 6-nya ada 2, 5-nya ada 2, 9-nya ada 2, dan seterusnya. Pokoknya semua nilai itu ada 2. Maka modusnya berapa? Ayo, berapa kira-kira? Ya, ingat, modus adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Nah, kalau frekuensinya 2 semua, maka data itu tidak mempunyai modus. Nah, sekarang kalau saya ganti, 5-nya tadi kan ada 3. Kemudian saya tambahi, 6-nya juga ada 3. Lainnya 2 frekuensinya. Nah, maka modus dari data itu adalah 5 dan 6. Jadi data ini tadi mempunyai 2 modus. Jadi suatu data itu ada yang mempunyai modus, ada 1 modus atau lebih dari 1. Ada juga yang tidak mempunyai modus. Kapan data itu tidak mempunyai modus? Jika semua nilainya mempunyai frekuensi yang sama. Paham ya? Oke, lanjut yang terakhir. Kita bahas tentang median ya. Median atau nilai tengah. Tentukan median dari data 8, 9, 5, 6. Kemudian 7, 9, 4, 5, 8, 8, 9, 6, 8, 7. Nah, langkah pertama jika mau menentukan median itu adalah urutkan data ya. Jadi mengurutkan data terlebih dahulu. Jadi ini sudah saya urutkan. 4-nya di sini ada 1 ya. Nah, sudah saya coret yang sudah. Kemudian 5-nya ada 1, 2, 2 saja ya. 6-nya ada 1, terus 6, nah 2. Terus 7-nya ada 2 juga. Nah, terus 8-nya ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian 3, 4, ini ya, 1 lagi. Dan 9-nya ada 3, 1, 2, 3. Nah, biar tidak ada yang terlewat. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai tengah atau mediannya, kita gunakan cara coret depan belakang ya. Jadi kita coret depan 1, belakang juga 1, lagi depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Nah, ternyata tengah-tengahnya itu di antara 7 dan 8. Maka bagaimana mediannya? Nah, seperti ini. Maka mediannya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2. Ketemu 7,5. Sampai sini paham semua ya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.